kembali lagi sama saya Putu Evi dan ada suami saya di sini. Pohon Semara. Maaf sekali yang tadi sudah bergabung terus kita keluar dulu karena ada technical problem sedikit. Jadi sekarang sepertinya sudah bisa diselesaikan ya technical problemnya. Mbak Putri sudah di sini. Jadi mungkin saya ulang sedikit perkenalannya. Pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng ditemenin oleh mbok saya, Mbak Putri Minangsari yang sedang ada di Jakarta. Baru saja kembali dari Bali, terbang dari Bali ke Jakarta ya. Saya minta request, boleh ngobrol nggak tentang bengkel tari Ayu Bulan, atau kita bisa yang apa namanya lebih ke pelestariannya kita dinamain Lestari Ayu Bulan. Nah, saya akan tanya-tanya banyak mengenai bagaimana dari apa sih bedanya bengkel tari Ayu Bulan dengan Lestari Ayu Bulan, dan bagaimana sih bagaimana komunitas ini bisa berkembang baik sekali padahal tidak di Bali dan ini di luar Bali. Bagaimana sih mungkin kita bisa belajar banyak dari atau terinspirasi dari kegiatan pelestarian dan pendidikan seni tari ini. Ada Mbak Wulan dari yang sini juga. Oke, saya langsung aja ya, kita akan undang Mbak Putri akhirnya. Halo, selamat malam Mbak Putri. Malam, Bon, Evi. Ya, malam. Maaf, Halo, saya jadi panik. Jangan panik orang ngobrol santai aja. Belum update. Ternyata Instagram Iya. Tidak apa. Iya, Di kadang tengah kan pandemi kita tidak boleh panik. Harus tenang. harus nyantai aja, nyantai. Ini kawan-kawan udah pada balik lagi. Terima kasih banyak. Ada Jerur Cina di sini. Mimi Jeru juga ya. Oh, mungkin kita say hello dulu ya, Mo, sama kawan-kawan yang sedang bergabung, karena ini yang saya ajak ngobrol benar-benar menginspirasi orangnya Mbak Putri, sampai followersnya juga banyak nih. Kalau nonton ngobrolnya, banyak murid. Nah, ini yang saya senang sekali, makanya ingin sekali ingin mengenal lebih jauh tentang bengkel tari Ayu Bulan, begitu juga dengan Lestari Ayu Bulan. Kayak gimana sih awal mulanya dan sebagainya. Mungkin orang yang menonton pastinya udah nggak ini lagi sama Mbak Putri, sudah tahu Mbak Putri itu siapa, seorang penari, seorang instruktur tari, juga pembaca puisi, penulis puisi, inspiratif banget ya, wanita inspiratif. Kalau melihat Instagramnya itu selalu terinspirasi jadinya. Juga seorang pelukis, bayangin itu talent dari mana ya, multi talented banget ini. Iya, wanita benar-benar wanita yang bisa menjadi inspirasi bagi wanita-wanita yang lain. Dan saya tahu banyak wanita-wanita yang juga bergabung di bengkel tari Ayu Bulan atau Lestari Ayu Bulan sendiri adalah banyak wanita-wanita yang sangat menginspirasi dan talented juga di sana. Saya pengen tahu ini bagaimana bisa ini menjadi magnet untuk wanita-wanita yang talented gitu. Mungkin Mbak Putri bisa cerita deh awal dulu mungkin mengenai awal mulanya bengkel tari Ayu Bulan atau Lestari Ayu Bulan ini muncul, dan apa sih beda antara kedua ini gitu. Ya, jadi bedanya antara bengkel tari dan Lestari Ayu Bulan adalah bengkel tari adalah induknya. Jadi bengkel tari Ayu Bulan itu berdiri tahun 94 setelah dirintis dari 92 oleh guru kami, guru kita juga ya, Vi ya, Biang Bulan Trisna Jelantik. Dan itu berupa dance troupe. Jadi dia adalah kelompok penari profesional ya yang sudah ready dan performance ready. Dan di dalam bengkel tari Ayu Bulan itu kita punya program-program yang syarat dengan pelestarian tari legong. Misalnya kita
ada penelitian, ada juga workshop ke maestro-maestro secara individu maupun secara grup. Kemudian kami juga mempelajari tari-tari legong yang sudah jarang ditarikan dan dipertunjukkan di luar Bali, di Jakarta. Kemudian juga penari-penari pilihan yang tergabung di dalam bengkel tari ini akan melakukan apa namanya diplomasi budaya ya. Kita akan menarikan dari tarian Bali khususnya legong di luar negeri, di luar kota gitu. Dan semua di luar Bali. Nah, karena setiap tahun itu kami perform gitu ya. Kira-kira tahun 2012, 2013 itu mulai sering ditanya, di mana penontonnya akan tanya, di mana kami bisa belajar tari ini. Jadi di situ Biang Bulan dan kami juga diajak berunding, gimana ini kita sebenarnya betul, kita tidak janganlah kita hanya belajar untuk sendiri, menarikan untuk sendiri dalam komunitas yang lingkupnya kecil ini, tapi mungkin kita juga harus mulai mengajarkan. Kan itu juga salah satu aktivitas pelestarian ya. Dan di 2014 Januari, jadi 6 tahun ini persis ya, di Januari ini mulailah dibuka waktu itu studio pertama di Bintaro. Sekarang studio Bintaro ini yang mengajar saya. Jadi waktu itu mulai baru satu kelas kecil-kecilan, dilihat dulu animonya, mula-mula ada kelas dewasa dan kelas anak. Tapi rupanya untuk kelas anak itu tidak terlalu besar minatnya, karena anak sekarang itu lesnya banyak ya, exposure-nya banyak. Dia tidak seperti kita dulu waktu kecil, nari itu bener-bener ya, bener. Kalau sekarang enggak, jadi bagian. Ya, susah sekarang. Tapi justru thriving-nya itu banyaknya peminatnya itu perempuan dewasa. Jadi kelas dewasa dan kami hanya mengajarkan tari perempuan, jadi tidak menerima murid laki-laki gitu. Dari 2014 itu sampai sekarang tiap tahun kelas-kelas itu terus bertumbuh, terus makin banyak. Dan mungkin karena kiblat kami memang pada akhirnya kami mengajar legong. Jadi ada rasa tertantang dari murid-murid itu. Kami tidak akan langsung mengajarkan legong tentunya. Kami akan mengajarkan tari-tarian yang lebih mudah, tapi tentunya tidak bisa seperti sanggar pada umumnya yang mengajarkan pendek, panji semirang, tenun. Itu kan tidak terpakai ya oleh ibu-ibu gitu, nggak terpakai. Iya. Kami mengajarkan tari-tarian yang kira-kira mereka bisa pentaskan dan juga memberi bekal kepada mereka untuk kaki-kaki, untuk agam supaya kuat, untuk mempersiapkan mereka belajar legong. Dan karena sudah tahu begitu mereka mulai, mereka tahu suatu saat mereka akan belajar legong dan mereka juga melihat guru-gurunya mungkin pentas dan melihat bahwa wow, saya kepengen bisa. Jadi mungkin itulah sebabnya Lestari Ayu Bulan itu makin diminati ya. Kami sebut kelas-kelas tari ini jadi branch edukasi dari bengkel tari Ayu Bulan ini kami sebut Lestari. Ini idenya Biang, karena bisa dimainkan. Lestari artinya lestari, les. Tapi bisa juga terdiri dari kata lestari gitu. Les dan tari. Bagus banget. Tapi menurut saya masuk akal sekali ya, tidak menggunakan kata sanggar tari gitu. Iya, kami bukan sanggar, karena kami merasa kami bukan sanggar, lebih ke kelas ya. Kelas-kelas tari. Kalau sanggar itu kan orang mikirnya ya itu kurikulumnya itu anak-anak biasanya. Iya. Dan kami bukan, lebih seperti komunitas tari begitu. Tapi ini menarik sekali karena memang kalau di Bali anehnya, di Bali itu kalau udah kita ngomongin belajar nari, lestari pasti anak-anak. Karena memang sebenarnya sebagian besar peminat dari sanggar-sanggar tari itu di sana tuh banyaknya anak-anak yang ngumpul, malah yang udah dewasa itu pada bingung mau belajar di mana, mau pensiun biasanya atau udah terlalu sibuk udah nggak. Nah kita pengen banget belajar dari Lestari Ayu Bulan gimana sih sebenarnya bisa membuat semangat ibu yang ibu-ibu lah atau wanita-wanita yang sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang kan waktu kecil mungkin pernah menari tapi tidak lagi. Lalu pengen melakukan sesuatu, pasti banyak banget ya ada alasan.
kalau di sini biasanya ibu-ibu supaya bisa berdandan dan salon gitu nari suatu hari itu biasanya buat kalau di Banjar di Pura memendet atau apa Ya, itu dipakai betul, jadi betul. banyak sekali kayak rejang-rejang kan pada lagi digandrungin ibu-ibu belajar rejang seperti itu. Nah itu kalau di Bali ya. Ya. Tapi kalau ini saya lihat sebaliknya malah rame banget di Jakarta ini. Kan kalau nggak salah Lestari Ayu Bulan tidak di Jakarta aja kan ya Mbak? Di mana aja sih Mbak Hanya di lokasinya? Jakarta. Saat ini hanya di Studio-studio. Jakarta, Hmm. hanya Oh di hanya di Jakarta Jakarta. dan Bintaro BSD. Yang sebenarnya itu Jakarta Coret Mm-mm. ya. Tapi masih kami Mm. anggap Jakarta Selatan juga. Oke oke. Tapi Berarti semua masih di sebagian Jakarta. besar lokasi studio masih di Jakarta ya. Ya, Kalau Selatan. yang di Bandung nih ke apa? Kalau yang di Bandung itu adalah murid-murid biang juga, murid-murid biang Mm-mm. juga. Jadi gini, dulu kan bengkel tari itu berdiri di Bandung ya, bengkel Oh di tari Bandung Ambulan. dulu ya. Ya, itu berdirinya di Bandung. Jadi kemudian banyak murid-murid yang dari Bandung itu kemudian hijrah ke Jakarta. Ada juga Mm-mm. yang tetap di Bandung. Jadi ada bengkel tari Ayu Bulan Jakarta, ada yang masih tetap di Bandung gitu. Ah, Tapi yang di Bandung itu mungkin tidak terlalu sering ya kena tangannya biang. tidak sering kena tangan Jadi biang. kadang-kadang kami akan kumpul gitu, kayak misalnya kalau ada festival, kami akan ajak teman-teman yang di Bandung untuk gabung kita pentas bareng gitu. Dan Ah, ah, ah. antara mereka ke Jakarta, kita latihan bareng, atau kita juga pernah ke Bandung untuk latihan bareng gitu. Jadi terpaksa seperti itu. Kalau gitu juga ini saya kan lihat ke Bali juga kan, ketemu di Bali, ngumpul kayaknya networknya ada di mana-mana karena sepertinya murid-murid dari bengkel Ya, tari Ayu Bulan ini seperti tersebar di Melati ya, mana-mana ya. Melati Ya, Danes itu Melati adalah punya muridnya bilang juga. Jadi ya itu teman-teman semua kemana pergi menari ada. atau maya atau apa selalu ada tempat ya. Betul. Asik banget ini, Nah, menyenangkan. Saya bisa lihat bagaimana komunitas tari ini sangat luas dan sangat menyenangkan. Em, Seperti kayak kalau bertemu kembali itu kayak gimana gitu bisa lihat rasa menyenangkannya. Nah ini ya. sangat menyenangkan sekali ya. Ya, saya ikut sekali apa namanya merasa bahagia kalau lihat ada komunitas tari seperti itu yang dimana semangat sekali apa namanya orang belajar seperti itu. Karena itu benar-benar apa namanya kita pakai hobi itu belajar ya. Iya, iya, Jadi, karena memang ada rasa, udah tahu ya, ada rasa keinginannya memang Jadi datang dari jadi hati mungkin sendiri. juga hmm, mungkin juga karena materinya sih, Von. Karena Mm-mm. saya lihat karena kalau untuk perempuan dewasa itu kan mereka ya apalagi di apa kota-kota besar kan cerdas-cerdas ya, Mm-mm. senang tantangan gitu. Dan legong itu Oh kan iya, iya, tidak iya, mudah. Legong itu tidak tantangan. mudah. Ya. Jadi dengan belajar legong itu mereka merasa ada achievement ya, ada achieve something sekaligus juga preservasi budaya. Seolah-olah mereka juga bukan seolah-olah, memang mereka jadi bagian dari aktivis aktivis budaya dan itu kan membuat Mm-mm. kita merasa lebih utuh ya sebagai Mm-mm, orang mm-mm, Indonesia mm. gitu. Mungkin itu Iya, juga iya dan betul. kalau udah belajar satu legong itu misalnya awalnya kita mengajarkan legong-legong yang lebih pelan ya temponya seperti legong kupu-kupu tarum atau legong kuntul gitu. Awalnya kalau sudah belajar itu terus penasaran gitu ya, mau belajar Uh, legong yang lagi, jadi nggak pernah yang selesai, lain. nggak pernah iya, selesai, Mm-mm. iya, iya. terus dan terus. Iya, iya. Betul, apalagi mungkin setelah ikut terus mengetahui bahwa legong itu selain memang klasik, terus banyak sekali judulnya, Nah, masih banyak banyak ada macamnya. banyak ragam, terus belum lagi pastinya pakaiannya bikin kita cantik ya, kayak megah sekali. Hmm, Kalau pakai udah pasti Ya, cantik. Terus agung. satu jadi agung. Terus satu satu lagi juga setelah mengetahui, wah ternyata banyak gaya ya untuk legong, nggak hanya kelihatan. Jadi Iya, makin tertantang ya, pastinya saya ya, pikir ya. ya. Jadi biarpun jangan lupa juga itu olahraga ya. Iya memang sepertinya itu betul, mungkin Olahraga. alasan daripada awal Zumba juga ya, ya jadi sambil olahraga. Oh banyak yang daripada Zumba bilang lebih baik. banyak
banyak yang bilang daripada aku nge-gym, daripada aku zumba, enakan nari Hmm, gitu katanya. iya. Kan sekali Jadi kayak sekali merengkuh dayung gitu ya. jadi Berarti jadi mungkin muridnya, ya, jadi sorry, mungkin Putri. Muridnya kebanyakan orang, kenapa kenapa Pak? muridnya kebanyakan orang orang Jakarta apa orang Bali yang tinggal di Jakarta? Ada orang Balinya tapi nggak banyak, paling hanya 30% ya, yang Hmm. Bali. Tapi memang orang Bali yang tinggal di Jakarta seperti saya. Lainnya itu dari berbagai suku dan iya, ada juga yang dari Jepang gitu misalnya. Ada murid-murid beberapa. Jadi kalau yang saya lihat, yang jadi daya tarik juga dari materi tari kami itu adalah dia banyak yang tari-tariannya itu yang berbaju ya. Legong kan berbaju. Legong Itu pakai juga baju yang betul. bikin misalnya murid-murid yang berhijab atau tidak terlalu suka nerawang atau tidak terlalu suka revealing dresses gitu, mereka jadinya semakin mantap untuk nari gitu, Untuk belajar. untuk belajar karena mereka tahu bahwa apa tidak seksi gitu ya. Jadi Hmm. jadi kita kita tidak tidak untuk ibu-ibu khususnya kita tidak mementaskan tari-tarian yang apa hanya pakai angkin gitu ya. Ya, itu tidak. Mm-mm. Baca. Kecuali Mm. kalau untuk murid yang muda-muda dan kalau memang requestnya seperti itu. Misalnya untuk Mm-mm. acara-acara yang apa proper ya. Jadi memang kalau kostum itu tidak kompromi. Kalau memang harusnya seperti itu, akan dilakukan seperti itu. Jadi kita tidak kompromi dengan kostum. Tapi kalau legong yang berhijab pun aman. Masih Karena aman. Oh, ini tertutup iya, simping, gitu. Jadi mereka senang. iya, 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 iya. Oh. Nah, mau kalau kan ini apa lokasi Lestari Ayu Bulan itu kan di Jakarta. Kalau di Jakarta saya mungkin bisa dihitung dengan jari ya, sangat-sangat tari Bali gitu. Kayak ada apa lembaga tari itu LKB Saraswati, apa LKB LKB Saraswati, Saraswati. ya. Uh-uh. Nah, ada nggak sih yang lain di luar kayak yang saya kenal ya seperti LKB dan Lestari Ayu Bulan ini ada nggak sih tempat belajar nari lain gitu selain dua ini? Ada, ada namanya STB Legong ya, Sekolah Tari Bali Legong Mm-mm. itu di Cibubur. Itu eh, itu Sabe ya. Jadi itu Oh, anaknya Kusbes. ya, anaknya Gung Haji Sabe, Gung Safitri Ayu yang mengajar di situ. Itu jadi kalau Ayu Bulan itu kelihatan, kalau Sabe itu Kelihatan. STB Legong. Iya, Jadi iya, ada iya. di Jakarta juga ada. Ada gaya legong sabe kelihatan. Kalau LKB lebih ke apa namanya? LKB itu sanggar, LKB ya. ya. Jadi mereka Ya, sanggar, murid-muridnya itu memang dari kecil sampai dewasa, anak-anak kecil dari anak kecil sampai sampai dewasa. dewasa. Kita ada Oh, itu lebih sebenarnya, general ya? Lebih ya, general belajar dan, narinya. dan materinya yang umum dari pendet sampai Umum-umum juga. sampai regong ya. Sampai Kalau di legong juga. Ayu Bulan, di Lestari Ayu Bulan itu ada kelas anak, tapi hanya satu. Seperti yang saya bilang Hmm. tadi itu, animonya tidak begitu banyak. Ternyata minatnya untuk wanita dewasa ya Iya, kalau justru udah ibunya ya, dapet nih ininya ibunya yang komunitasnya udah ketemu. iya. Iya, iya, menarik menarik sekali. Nah, pasti nih Fon, udah pasti ini ditanya sama Fon. Kamu mau Apa? yang nanya tentang karena dia orang gamelan, pastinya Ya, saya pengen nggak tahu tari nanya-nanya. gitu makanya Pengen nanya-nanya itu makanya pasti. banyak diam. Itu Mbak Putri, kalau mau latihan legong sudah mempersiapkan apa namanya muridnya untuk pentas. Eh, berapa kali biasanya gabung sama Ada kesempatan orkestra gabung. gamelan? Terus eh, mudah nggak kita cari Kalau di Jakarta, apa namanya grup gamelan di Ya. Jakarta? Ya, cukup mudah, cuman terbatas ya. Paling di Jakarta itu mungkin ada 4 ya atau 5 mungkin. Jadi tidak banyak seperti di Bali dan juga cukup mahal. Terus terang. Jadi tergantung kalau misalnya kita membuat pementasan, misalnya bengkel tari mau membuat pementasan yang proper, yang besar dan kita dapat sponsor, kita akan mengusahakan memakai gamelan live ya, karena
Tahu sendiri kan beda sekali ya rasanya menari Beda dengan sekali bener. recording dan dengan gamelan live gitu. Tapi itu jarang-jarang. Jadi kalaupun kalau misalnya ininya terbatas, dananya terbatas, kita biasanya pakai geguntangan. Jadi minimalis ya, gamelan minimalis, jadi bisa tetap live, tapi sedikit gitu. Karena memang harus ngangkutnya, Jakarta kan besar ya, Tuh. ngangkutnya Iya. kadang dari satu poin ke poin lain itu bisa berjam-jam di jalan gitu kan. Terus kalau misalnya Iya, iya. latihan dengan gamelan, kita biasanya mungkin 3-4 kali ya. Jadi kita menggarap dulu tariannya, udah kira-kira jadi, barulah kita janjian dengan sekanya kita latihan 4 kali. Jadi dihitung 4 kali itu dengan performance-nya. Disitulah nanti fee-nya diatur karena cukup cukup mahal. Iya, iya, iya. Berarti grup itu bukan grup hobian ya. Jadi dan gamelan itu gamelan jenis jenis gong kebiar apa pelegongan? Gong kebiar, gong kebiar. Ya, Ya. jadi di Jakarta ini ada 5 mungkin ya, ada 5 pelatih tari laki-laki dan mereka semua kompak ya. Mereka bahkan menari bareng dan bikin garapan bareng gitu. Dan mereka teman-teman kita, semua teman-teman kita. Jadi kita sering sekali bekerja sama, minta tolong, misalnya mau bebondresan atau nabuh, mereka bisa gitu. Jadi Hmm. saling tolong menolong karena di Ayu Bulan semua perempuan. Iya, iya. Ya. Kesempatan ngayah di Jakarta ada ya? Ngayah di Nah, iya. pura sama gamelan. Ya, ngayah ada. Ya itu biasanya penggambarnya itu aja. Jadi ketemu lagi karena orangnya Mulai. sedikit. Kalau ngayah di pura itu, saya kalau ditawarin ngayah di pura saya senang sekali karena itu jadi wadah jam terbang yang bagus untuk murid-murid gitu. Mm, mm, mm. Iya. Pasti sangat sekali berbeda ya. Dan kalau terus-terusan sama recording juga, apalagi sebagai penari legong ya, pasti rasanya kan beda banget dan memang Ya, penting banget dapat kesempatan untuk diiringi oleh gamelan live gitu, ya, karena feelingnya akan beda banget. Heeh. Nah, gitu. sekarang saya yang pengen saya tanyain itu, nah sekarang masalah kolaborasi. Nah, kalau collab pastinya biasanya Lestari Ayu Bulan atau Bengkel Tari Ayu Bulan sama grup apa aja yang maksudnya mungkin ada apakah sama sanggar tari lainnya juga selain sama tadi ada mungkin sama, kalau pas lagi pentas besar itu sama gamelan apa mungkin ada sama pelukis atau puisi seperti Mbok soalnya pembaca puisi, penulis puisi. Nah, udah lakukan kolaborasi apa aja gitu. Iya, biasanya kalau kami kolaborasi itu baru dengan 2 jenis. Itu adalah tari India, satu lainnya lagi dengan tari Jawa, adalah bedoyo gitu. Sudah Betul. 2 kali bengkel tari itu berkolaborasi dengan penari bedoyo, satu dari Padneswara ya, bimbingannya Ibu Retno Maruti. Itu kami sempat ada garapan bedoyo legong calon arang dari 2006 dan terakhir dipentaskan itu 2013. Jadi cukup lama itu. Jadi 9 penari legong Hmm. dan 9 penari bedoyo dalam lakon Mm-mm. Calon Arang. Kemudian pernah juga kolaborasi dengan bedoyo tapi dengan Arisuta Center. Jadi di Arisuta Center ini juga ada penari-penari bedoyo. Eh, Garapannya itu Wilwatikta tentang Majapahit. Jadi 2 itu ya paling. Tapi dengan penari India cukup sering juga karena kedubes India cukup dekat terkoneksi dengan Bengkel Tari Ayu Bulan. Mereka senang sekali dengan kenyataan bahwa legong dan tari-tarian seperti Bharatnatyam, Kathak itu Karena cukup cocok ya, cukup cukup blend untuk gitu. Dan kita dipadukan. ya kita udah cukup sering diminta untuk fusion dance. Fusion dance. Fusion Tapi antara dengan India tari-tari sama Nusantara lain Legong. belum. Oke, oke, oke. Semoga ada kolaborasi di masa depan ya dengan semakin banyak grup-grup yang ada di Jakarta. Kayaknya kalau yang di Bali sudah pasti ada ya tiap kali balik ke Bali, ya kan? Kolab sama sanggar tari lain. Eh
kita nggak kolaborasi sebenarnya kalau dengan Balerung itu karena sejarahnya bahwa adalah Biang dulu kan penari di sana. Ya, Jadi itu seperti bagi kami yang muridnya Biang itu seakan-akan seperti pulang gitu. Jadi pulang istilahnya Balerung pulang itu ke akar. adalah iya mother troop untuk kami. Jadi memang dari dulu Biang sudah mengajak kami untuk kelihatan gitu, untuk lihat langsung seperti inilah yang aslinya. Supaya biar bagaimanapun kan tiap penari itu punya abah ya. Dan abahnya Biang itulah yang kami serap gitu. Jadi sering orang bilang, kamu narinya kayak Gung Biang Bulan gitu. Ya gimana Ya, memang kelihatan. muridnya. Memang muridnya. Tapi tetap biarpun bawaan itu ada, tapi tetap gaya itu kami ingin untuk tetap sesuai ya, Terjaga sesuai ya. dengan aslinya, dengan pakemnya gitu. Kalau saya lihat guru yang guru yang benar-benar bisa memberikan ilmunya ke muridnya itu adalah guru yang memang abahnya itu terlihat di muridnya biasanya kalau yang saya lihat. Oh, gitu Karena ya? itu jadi ciri khas guru itu. Ya, soalnya saya begini lucu, ini dulu juga nggak sengaja saya ke sanggar ini ya, kan ke sanggarnya Bu Arini. Ya. Jadi di sana ada murid orang Jepang lagi ikut-ikutan gitu pas kita mau bantuin gamelan Mekar Buana, mau bantuin untuk kenaikan tingkat anak sanggar di sana di Arini waktu itu. Kolaborasi pertama Mekar Buana waktu itu sebelum saya ikut, masih pacaran. Nah, lalu saya lihat, perhatikan ini muridnya saya pikir murid Bu Arini, karena sebenarnya sepertinya belajar juga sama Bu Arini. Tapi pas kita memainkan Legong Jobok, saya lihat dia, kok abahnya kayak saya pikir gitu. Terus saya iseng nanya, kamu belajar Legong Jobok sama siapa? Sama Bu Agung Susila ya? Saya bilang gitu. Dia bilang iya. Waduh, pantes banget. Jadinya saya secara nggak langsung saya jadi tahu. Karena sama gurunya, abahnya kita sama, saya jadinya nggak saya tahu banget dia nggak belajar sama Bu Arini karena cara kita menari hampir sama. Jadi makanya saya nanya, oh ya saya memang belajar sama Bu Agung untuk Legong Joboknya gitu. Berarti kalau dengan melihat murid-muridnya Biang Bulan, kalau kita lihat memang bisa melihat, wah ini Pega udah pasti nih muridnya Biang, jadi udah ada ciri khasnya begitu, dan itu udah berhasil banget sebagai guru untuk menelurkan ilmunya dan sudah memiliki ciri khas begitu. Dan sekarang jadi kami muridnya, jadi penari-penari bengkel tari Ayu Bulan itu rata-rata semua mengajar ya, melatih, termasuk saya, dan kami itu dalam seperti halnya dalam menari, dalam melatih pun kami ngikut ya, mengcopy caranya Biang latih juga. gitu. Misalnya Biang itu nggak pernah nahan ilmu ya, nggak pernah. Jadi apa yang dia tahu itu semua, dia nggak pernah, beliau itu nggak pernah pelit ilmu gitu. Pelit jadi, sama ilmu. All out, kalau ngajar itu all out. Soalnya buat apa? Buat apa ya? Untuk ilmu itu ditahan-tahan. All we know we give gitu. Jadi misalnya itu Biang juga tidak pernah keberatan kalau kita belajar ke guru lain gitu, malah support. Pernah saya ingin sekali belajar baris, dia bilang bagus belajar baris untuk kaki rangdamu. Terus terus saya bilang saya belajar sama siapa Biang, sama Pak Anom Baris. Malah Biang yang telepon sendiri ya, Biang sendiri ke Bung Anom, tolong ajarkan. Jadi seperti itu, dan itu saya ingin lakukan juga gitu. Jadi tidak pernah menghalang-halangi murid untuk menjadi besar. Seperti lebih misalnya kita punya anak, kita ingin anak itu lebih baik dari kita, seperti itu baik juga dari kita. dengan menjadi sebuah kebanggaan ya. Menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai guru bisa melihat murid kita terbangnya lebih tinggi. Nah, sebenarnya masih ada waktu nggak sih? Masih ya. Masih setengah. Ini. Nah,
Oh iya, kita baru mulai ya. Ya, Kenapa? Kamu tahu lewat waktunya? 15. Enggak, karena kan tadi Tadi kan kan telat sempat 15 menit. mulainya 15 menit. Jadi kita masih punya 30 menitan. Tambah Karena 1 jam karena kita Jakarta kan jam. oh, Nah, jangan ditambah 1 jam karena waktu Jakarta apaan sih? Mbak Putri ini kalau pas lagi ini nih berkreasi ya, membuat kreasi di bengkel tari Ayu Bulan gitu. Kan sekarang misalnya mau ada kolaborasi dengan Indian Dance atau apa gitu, mau buat garapan baru nih ceritanya. Nah, lalu bagaimana sih prosesnya? Ini siapa-siapa aja yang biasanya diembankan tugas oleh Diang Bulan untuk menggarap sesuatu, kayak siapa sih bakal jadi koreografernya atau yang konsepnya, apakah Biang yang memikirkannya, lalu murid-murid yang diserahkan mandat untuk ini atau bagaimana? Mungkin Mbak Putri bisa cerita-cerita. Ya, kalau untuk garapan biasanya selalu brainnya itu Biang yang akan punya ide, kemudian akan research juga. Jadi tidak pernah membuat suatu garapan atau tari pelegongan itu tanpa riset. Pasti beliau cari tahu. Seperti waktu membuat pelegongan Mintaraga itu tentang Arjuna sewaktu menjadi Bagawan Mintaraga ya. Dia bertapa itu. Jadi itu dibuatnya tahun 2007 itu dibuat tahun 2007. Waktu itu pun kami sudah mulai tidak hanya diajarkan tapi juga bisa ikut andil gerakan. Misalnya kami bilang lebih baik kayak gini. Jadi selalu ada diskusi antara guru dan murid itu selalu ada. Kemudian yang terakhir yang buat itu 2018 adalah Legong Topeng Ramasita. Waktu itu kami bawa ke India, beberapa kota di India. Itu juga seperti itu. Jadi Biang yang riset, Biang yang konsepnya semua Biang, tapi gerak-gerakannya itu kami semua ada andil. Saya selalu sebagai sugriwa. Jadi ya maksudnya jadi ada kontribusi penari masing-masing di dalam perannya, ya, yang involved ikut ya, peran masing-masing. Jadi ya kami dipercaya juga seperti itu untuk kalau menurut kami itu bagus ya. Jadi seolah-olah ada kontribusi, semua orang berkontribusi ke dalam. Jadi kayak milik bersama ya, kreativitasnya, kreasinya. Wah, ini menyenangkan sekali ya. Pantas ya, mungkin itu juga sebagai salah satu ini ya menyebabkan murid-muridnya Biang yang ada di bengkel tari lalu membentuk Lestari Ayu Bulan gitu menjadi juga lebih bisa menunjukkan kemampuan, terus bisa juga menginspirasi kawan-kawan yang baru yang bergabung di dalam pendidikan tari itu ya. Jadi yang selalu ditekankan oleh Biang itu adalah guyup ya. Kita semua selalu diinginkan untuk guyup, untuk solid, kompak sebagai dance troupe maupun murid-murid itu sebagai anggota dari Lestari Ayu Bulan. Jadi iya, kita masing-masing punya keinginan. Saya ingin bisa nari ini. Oke, kita semua punya ambisi. Nanti saya pengen pentas di sini gitu ya, atau bagaimana. Tapi tetap proses belajar itu mereka harus tetap solid sebagai saudara seperguruan lah ya. Dan iya, itu kayak penting juga itu ya. Persilatan ya. Ya, dan itu penting sekali. Saya senang sekali melihat bagaimana kalau misalnya kan karena pernah bertemu kalian waktu datang ya, yang secara trup ya, waktu ke Bali waktu itu awalnya belum kenal-kenal banget, pernah nonton waktu itu yang waktu Legong Bedoyo itu di Art Center kalau nggak salah waktu itu sempat pentas. Ya, 2010 betul, 2010. Iya. Nah itu kan kompak banget, saya lihat menyenangkan ya memang pastinya untuk melihat, karena saya sendiri waktu masih kecil ya memang solid dalam hal kelompok trup menari gitu, tapi setelah besar kan punya sangat sendiri, lebih ke banyak ngurusin bagaimana pentas gamelannya,
penarinya pun kita juga harus ngumpulin yang sudah bisa untuk Ya. bisa kejar tayang untuk bisa pentas sama gamelannya. Jadi agak berbeda di sini. Prioritasnya Begitu udah melihat, berubah ya. Prioritasnya ya berubah. memang prioritasnya jadi berubah. Tapi begitu melihat grup yang masih solid eh, di tari gitu seperti itu, tuh rasanya kok senang banget kayak kembali melihat keceriaan waktu masih menari punya grup gitu loh, grup-grup tari itu. Kalau ketemu kan beda ya, kalau sama grup gamelan beda dong, kalau mereka ngumpulnya gimana, kalau kita grup tari ngumpulnya tuh udah kayak saudara gitu. Ya, betul, memang. Iya, Saya suka Grup suka gamelan banyak hashtag. nungguin orang datang. kalau grup gamelan suka nungguin orang datang. Beda Belum ya, lagi Pak. ngaretnya amit-amit, aduh beda Karena dong. orangnya banyak kan juga, bagi 30 berapa. Makanya saya suka pakai hashtag Sister Dancers karena memang betul di Ayu Bulan itu kami merasa udah seperti saudara gitu. Saking udah menari bersama-sama bertahun-tahun. Dan jarang sekali ada grup gamelan yang memang grup hobian. Itu jarang. Zaman Ya. sekarang itu tidak seperti dulu gitu. Dulu kita kan bisa baca buku yang lama tentang kehidupan di Bali, dan selalu dibilang orang berlomba-lomba untuk ikut grup gamelan di Banjar gitu. Sekarang orang ke Banjar aja malas gitu, apalagi ikut musirke gitu. Iya. Orang buat panggul Tapi sendiri, mau mungkin menggambel gitu. dalam Dulu waktu dekat ini menurut saya bakal ada perubahan sih kalau pernah saya orang lihat. kangen gitu, setahun nggak Dan gambel. juga selain itu Kok kan bisa ngomong gitu, anak-anak Kok bisa ngomong gitu? Bakal ada perubahan siapa karena karena bukan karena COVID saya rasa. Saya lihat sekarang anak-anak muda, saya lihat mereka senang ngumpul gitu sama sesama muda yang lain. Terus mereka suka bikin grup yang ngayah-ngayah gitu. ya Nah, itu bagus Tapi dong. grupnya banget. di sanggar gitu, pasti di sanggar atau di rumah sendiri, tidak di Grup Banjar rumah lagi, sendiri itu kayak beda. kayak satu orang aja. Ini yuk kita ngumpul main bareng gitu. Itu kan udah memunculkan Ya, kayak jamming gitu, ya. kan. Jamming. Iya, Dan itu grup kecil ya, grup kayak kecil sih selonding, biasa, gender gitu. selonding, Kalau gender kayak gitu. belegongan, semarang itu jarang. Yang grup-grup besar, yang grup-grup kayak memang untuk gamelan klasik ini yang memang sangat sekali Tantangannya untuk itu di tantangan. gamelan belegongan, semarang karena gendingnya panjang-panjang. Jadi kayak legong kan ada berapa tema ya, 17-an tema, itu jarang ada grup legong yang tahu lebih dari mungkin Latihannya udah 10 pusing gitu. itu Iya. udah membingungkan juga karena bagian-bagiannya ada yang Iya, mirip-mirip. ada yang kayak antara lasem sama kuntul Apa mirip. itu mirip gitu. Terus Suka layon nyelip-nyelip sama salah. cokok mirip gendingnya gitu. Ya. Nyelip-nyelip juga salah. Tantangan memang kalau misalnya ada yang bilang untuk bayar grup gamelan itu mahal, memang susahnya di situ ya, dalam hal untuk pelatihannya juga Mencari juru gendera empat atau Nyari- pemugal yang bisa ingat gendingnya Semuanya itu juga susah harus. sekali. Karena Iya. itu memang proses penghafalannya. Karena harus divisit lagi ulang Iya. ya. Terus berulang kali. kembali lagi ini tentang Lestari Ayu Bulan. Nah, Mbok, kalau misalnya kan sekarang bagaimana itu pembukaan kelas baru awal? Kalau Mbok bilang kayak kemarin tuh saya lihat di postingan kan ada kenaikan tingkat ya, pentas Ujian. itu. Ujian. Oh, ujian. Itu tidak ada ya kenaikan tingkat, tapi ujian gitu namanya. Mungkin bisa cerita sedikit kayak gimana, kayak mungkin buka kelas barunya di bulan apa, mungkin ada periode, terus kapan ujiannya, terus setelah ujian kemana lagi tingkatannya. Mungkin mau bisa cerita sedikit. Ya, kalau sebenarnya ini agak beda, setiap studio itu agak beda. Kalau Beda-beda, untuk di Bintaro itu mau masuk kapan saja bisa, karena ada kelas yang untuk beginner yang sedang berjalan, ada kelas intermediate yang sedang berjalan seperti itu, dan ada juga kelas gabungan. Jadi misalnya mereka beginner ikut kelas gabungan, mereka akan terekspos dengan tari yang sudah susah, dan itu nggak apa-apa, malah mereka bisa memfamiliarisasikan dirinya dengan tarian lain. Jadi itu sah-sah aja. Jadi untuk studio yang di Bintaro itu mereka bisa masuk kapan aja boleh. Dan kalau misalnya ini beda ya, pre-COVID dan sedang COVID itu beda, dalam artian sebelum COVID kita tidak mengadakan ujian yang dinilai.
Ujian itu berupa family day, jadi lebih seperti gathering aja, kumpul-kumpul, menarikan tarian yang baru dipelajari dengan kostum semi lengkap, tidak harus lengkap ini karena versinya ini internal ya, demo tari. Jadi kostumnya tidak usah seperti pentas gitu. Yang benar-benar pentas benar. Ya, jadi itu biasanya seperti itu tahun lalu, 2 tahun lalu berarti ya, 2019. Iya. 2019 itu Mas Family Day kami terakhir sebelum COVID itu bulan Agustus. Kemudian tahun lalu, tahun 2020 tidak ada Family Day tentunya karena tiba-tiba kelas-kelas itu menjadi online semua, kemudian berangsur-angsur menjadi kombinasi offline online, tapi tetap saja sulit. Cuman ada satu studio yang di Wulangreh itu Lestari Ayu Bulan cabang Wulangreh. Jadi dia studionya adalah di Rumah Budaya atau Omah Budaya di Kemang ya. Nah, di sini murid-muridnya agak beda sistem atau caranya mereka berlatih itu mereka semua ikut ya. Jadi cenderung lebih aktif dan cenderung lebih cepat untuk mau offline gitu. Dan di situ saya mengadakan sistem shift-shiftan. Jadi 45 menit pertama berapa orang, karena dance hall-nya cukup besar itu bisa 7 orang, kemudian 45 menit berikutnya 7 orang lagi, dan yang 7 orang sebelumnya harus pulang, harus keluar dari dance hall. Jadi mereka memang belajarnya akhirnya lebih sedikit daripada biasanya, tapi mereka rata-rata lebih pilih seperti itu, karena kalau online itu terus terang memang tidak banyak progres ya. Kakinya nggak kelihatan, saya tidak bisa betulkan gitu. Jadi iya, memang agak karena di situ rata-rata mereka tekun seperti itu latihannya, bisa dibuatkan ujian. Jadi November lalu dibuatlah ujian untuk mereka. Itu tetap seperti itu. Jadi yang sedang diuji di dance hall lainnya minggir gitu ya. Dan kalau tidak sedang diuji pakailah masker dan sebagainya. Jadi tetap protokol itu diadakan, dan itu ujian itu ya cukup lancar ya. Dan itu jadi seperti jadi hiburan lah, jadi hiburan banget karena sepanjang tahun nggak ada kegiatan, nggak ada permintaan untuk pentas sama sekali untuk murid-murid, jadi cukup menghibur. Iya. Ya, merasa jadi bagian. Menurut saya pastinya murid yang waktu itu ikut ujian juga menjadi ikut menjadi bagian ya, kayak entertain kawan-kawan yang apalagi tidak bisa kemana-mana ya. melihat menari. Soalnya kan memang Evi kan juga pasti tahu ya, kalau kita mengajarkan menari itu tidak hanya mengajarkan gerak toh, kita juga mengajarkan sejarah tari itu, filosofi tari itu, sekaligus juga kecakapan untuk pentas. Itu juga penting untuk jam terbang ya, kebiasaan untuk pentas, harus persiapan apa, itu kan sangat penting untuk dipelajari, dan ujian itu jadi wadah yang baik untuk belajar seperti itu. Jadi mereka udah diajarin nih pasang tagel gitu-gitu bisa, udah sambil make up-annya seperti apa, rasanya menari dengan kostum bagaimana. Pakai kain berpanjari itu diajarkan semuanya. Sampai di tempat ujian itu udah rapih gitu, nggak ada yang dandan-dandan, tidak dibantu guru lagi. Karena biasanya suka kagok kan kalau apalagi yang nggak pernah pentas gitu dengan pakaian, yang tadinya kalau pas lagi belajar nari biasanya masih badannya bisa meliuk melengkung, tahu-tahu udah pakai baju nari. Betul. Kok saya tadinya bisa melengkung gini terus, atau yang harus pakai gelungan, tadinya kepala masih bisa bener gini. Terus kalau udah pakai gelungan kok berat nih, ntar lagi jatuh, takut jatuh. Jadi ada yang setelah pakai lipstick pun dia jadi aneh, susah senyum gitu, karena nggak biasa pakai lipstick tebel, ya atau bulu mata palsu mungkin.
Yang tadinya menari nggak pakai bulu mata palsu, ini sekarang apa namanya, kalau latihan nggak pakai bulu mata palsu, terus pakai bulu mata palsu, mau nyeledet nih kayak gimana, Itu likan orang kayaknya Bali aneh bilang ya. Jadi hal-hal seperti itu kan harus mulai dibiasakan. Iya, harus di experience lah ya untuk mereka-mereka yang baru belajar. Ya, pantas ya, pasti seru-seru banget ya. Apalagi yang diajarkan ini kan wanita-wanita, dalam arti akan lain dong rasanya kalau mengajar anak-anak, terus grup anak-anak yang kita urus dan sebagainya. Pasti Ya, akan kalau beda anak-anak banget kan pasti begitu. diurus ibunya. Kalau anak Iya, diajarin ibunya. udah bisa bayangin gimana hebohnya ya, apa namanya, sekumpulan wanita-wanita yang bakal pentas gitu, pasti heboh banget dan apa namanya, fun juga gitu, pasti banyak sekali hal yang apa namanya, memori-memorinya masih terngiang-ngiang gitu setelah menari pun udah masih senyum-senyum di rumah setelah pulang. Ya, nggak mau hapus makeup, nggak mau. Pasti asik banget. Oh ya Mbak Putri, Ya. apa namanya, kalau untuk kira-kira di masa depan ini, Mbak Putri mungkin punya pandangan untuk di kedepannya, Lestari Bulan ini bakal diarahkan kemana, atau mungkin ya, mungkin apakah akan ada murid-murid dari Lestari Bulan yang memang di apa nama, bibit-bibit yang bagus yang akan juga menjadi bagian dari bengkel tari Ayu Bulan. Ya, itu sudah sebenarnya sudah mulai dilangsungkan seperti itu. Ada lagi sebenarnya, jadi tidak hanya ada bengkel tari Ayu Bulan dan lestari Ayu Bulan, tapi ada satu lagi yang kita sebut tunas tari Ayu Bulan. Hmm. Jadi anggota tunas tari inilah diambil atau direkrut dari murid-murid lestari yang kami anggap suatu hari bisa menggantikan ya penari-penari utama di dalam bengkel tari, menggantikan dalam hal tidak hanya menari tapi juga dalam hal manajemen ya, stage directing dan pelatih juga gitu. Jadi itu sudah mulai dan sudah ada tunas tari Ayu Bulan. Saat ini kami bengkel tari sedang melatih adik-adik karena ada juga yang umurnya sepantaran, nggak selalu lebih kecil. Iya. Dari tunas Seperguruan tari ya. sedang kami latih salah satu tarian ciptaannya Biang ya, Palegongan Mintaraga, karena itu kan belum pernah dipentaskan oleh penari di luar bengkel tari gitu. Jadi dengan harapan mudah-mudahan segera mereka bisa mulai mementaskan, bisa lah karena ini kan legasinya Biang ya. Kita mulai mengajarkan tari-tari garapan Biang Bulan. Udah ada. Evi mau gabung tunas tari? Tunas. Iya, cari jarak jauh ya. Online. Online aja, online dulu. Ya, aduh ini gimana ya? Sebenarnya kangen banget loh, Mbak. Nggak lain banget rasanya karena kan ini font super ketat ya sama kita di rumah. Dalam arti kita ini masih belum berani buka studio kita. Saya udah lama banget tidak mengajar, memegang kayak gitu. Kayak kan nggak mungkin tatap muka. Ya. Sedangkan juga murid-murid saya kebanyakan murid asing. Iya, itulah. Jadi karena Nggak kebanyakan ada yang murid masuk asing, juga kan? Nggak ada yang datang juga kan? iya kan nggak mungkin bisa datang. Dan mereka pun merasa juga apa namanya, seperti yang mau bilang, online pun mungkin progresnya nggak sebaik seperti planningnya mereka gitu. Karena kebanyakan juga murid-murid yang datang ke sini mereka dari program kayak apa, culture immersion gitu. Ya. Jadi mereka memang harus keluar untuk belajar, untuk experience semua itu. Jadi ini harus postpone banget. Jadi studio kita benar-benar tutup. Jadi saya ini kayak untuk ketemu adik saya, kadang-kadang kita seminggu sekali latihan pun masih belum berani kita. Jadi memang kita berusaha satu sama lain saling menjaga diri sendiri sama lain ya, karena kan protokol kesehatan itu susah-susah gampang buat diiniin, karena juga yang namanya COVID ini kita nggak tahu kayak gimana kelihatannya.
betul, Jadi betul. kita pikir oh mungkin waktu itu aman, kok kayaknya aman. Terus kita kadang agak longgar jadinya dan sebagainya. Akhirnya kecolongan. Kadang-kadang bisa kecolongan, takut ya itu. Ya, takut Jadi sementara betul. waktu benar-benar ketat banget, terutama suami saya ini orangnya super ketat, yang kadang keluar sedikit aja itu saya. Biasanya dia nggak mau keluar kalau sangat-sangat penting sekali. Anak-anak juga begitu. Ya. Iya, mungkin saya berharap beneran I hope one day segera ini kalau udah pada bisa vaksin dan sebagainya kita bisa normal lagi, dan saat itu mungkin Mudah-mudahan. tapi kreativitas saat ini ya kita fokuskan ke tempat lain ya, energi Nah, kita. akhirnya memang kegiatan tari menari itu lebih ke belajar untuk Kita nambahin diri belajar sendiri. dan mengajar. Dan makanya kemarin saya ke Bali itu karena ada libur, tidak mengajar di Jakarta, ada waktu libur, saya pakai belajar. Saya pakai belajar nari Janger karena saya ingin ajarkan ke Lestari, ke murid-murid Lestari. Karena Iya, itu tari tambahin komunal yang cantik, menarik untuk perempuan-perempuan ya. Dan itu kan gerakannya tidak susah, hanya harus belajar menyanyi. Jadi ya itu juga salah satu, saya pikir menyanyi dalam Jangeran itu juga bisa jadi pembelajaran yang menarik untuk murid-murid di luar Bali. Jadi di situ mereka belajar bahasa Bali. Dan itu kan Betul. bentuk apa pelestarian budaya juga ya. Pelestarian Karena juga, bahasa iya, itu kan betul. juga ya. Jadi mereka akan makin nyemplung ya dalam kebisaan budaya Bali itu. All out juga, apalagi saya lihat mau juga lagi belajar Palawakil, menari lagi, ada nerompongnya dan sebagainya. Tapi saya rasa melihat gurunya sendiri udah juga lagi belajar, murid-murid yang lagi menanti di Jakarta itu sudah excited juga gitu, kayak kapan ya kalau guru saya udah bisa, kita mulai hore ntar lagi masuk kelas ini kita bakal belajar ini juga, pasti pada gitu ekspektasi kan. Mbak Putri, mungkin kita udah hampir nggak sih? Belum ya, masih ada ya. 5 menit lagi. Nah, biar kayak 5 menit biasanya begitu kita tanya pertanyaannya langsung dijawab juga, pasti udah pas ini waktunya. Mbak Putri, apa sih harapan Mbak Putri mungkin pada murid-murid yang lagi menonton, atau ada yang bakal berminat nanti untuk belajar, atau mungkin kita bisa sekedar mau menyampaikan sesuatu yang bisa menyemangati kawan-kawan yang ada di luar sana mengenai belajar tari atau melestarikan tari. Harapan Mbak Putri gitu untuk kita semua yang ada yang lagi nonton. Ya kalau di sini yang nonton murid-murid saya itu nggak ada ya, maksudnya mereka semua udah murid-murid saya sendiri itu semuanya udah aktivis-aktivis budaya ya. Mereka tuh kalau latihan itu luar biasa semangatnya. Tapi gini, kadang-kadang ada orang yang orang-orang yang DM saya di Instagram. Jadi nanya gimana kalau mau nari. Tapi terus saya jawab, terus lama gitu. Dan itu saya pikir ada untuk orang yang belum memulai, itu memang selalu ada keraguan-raguan ya, apa saya bisa atau enggak. Tapi menurut saya yakin begini, semua bisa. Semua itu bisa menari. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa menari ya, Pon. Semua bisa. Kamu Asal ini mau. dia. Iya, jadi Katanya nggak terima cowok katanya. Kamu jangan belajar Tapi cowok yang belajar cewek. legong gimana? asal mau dan suka gitu. Jadi dua itu mau Suka suka. legong. Kalau udah mau Oh, kita belum. akan meluangkan waktu ya kan. Kalau kita mau bisa kita pasti komit, kita pasti meluangkan waktu. Kalau kita suka kita pasti akan penasaranan ya. Penasaranan itu bikin kita nggak berhenti belajar. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang kepingin belajar tari Bali, go for it gitu. Ayo, hajar aja, langsung coba. Gak usah Langsung. mikir lama, mikirnya udah, just do it. Gak usah mikir, karena yang menari itu badan, yang Nyemplung experience langsung itu itu. badan, bukan pikiran kita ya. Secara nggak langsung begitu kita mencoba, pikiran pun jadi tenang, iya kan? Betul. Tapi Ya. takut belajar sama ini pasti plak Apa aku ngajar Iya. kamu? Enggak ah. Ini
Kayak Sip, rame. sip. Aku heran sama Pon. Kalau kita penari denger musik gamelan atau gending gamelan atau musik apa gitu, udah tangan tuh nggak bisa diam, udah seolah-olah sesuatu bergetar-getar harus bergerak gitu. Aku sedikit kalau Siapa? Ini dengerin Pon, musik aja ini kan Pon apa Evi? enggak. Kita kalau Oh kita ya, penari ya kan, coba iya mau betul. dengerin musik, pasti badan itu gimana ya, Ya ada ya betul, getar-getar, kita betul. akan bergerak. Pasti Saya ya. heran, saya heran dengan orang yang mendengarkan musik atau gamelan itu untuk apa sih? Dia tidak menari, jadi agak susah sempat Itu buat masa aku tuh sih kayak orang meditasi yang soalnya beda. main musik atau menggambel tidak bisa menari atau tidak suka menari atau tidak ya mungkin sekian persen mungkin ya dari orang yang kalau kita suruh ayo let's dance gitu, oh let's learn this dance gitu, mau gitu. Tapi kalau kalau Fon nggak tahu, dia kayak denger gamelan atau belajar gamelan, denger musik itu untuk dicerna, untuk diserap, Direnungkan. direnungkan, Iya. dicari ininya, Makanya dia suka yang diteliti klasik. gitu-gitu. Iya, beda-beda. Beda-beda. Oh. Beda-beda kayak Kasih dong. beli ini beli Yudane juga kayaknya nggak narik ya Ponnya. Nggak Beli nari Yud ya. juga dia hanya gamelan full di gamelan saja. Kayaknya dia nggak akan mungkin mau disuruh narik. Ya, kita cari keindahan suara. Dia bagian dengarkan keindahan suara, kita mendengarkan keindahan suara untuk meliupkan badan. Porsinya beda ya. Iya, terima kasih banget loh Mbak Putri, ini senang banget bisa Udah ya? ngobrol. Iya, Kasih banyak. lama banget ya kita Mbak Putri ke Bali belum sempat juga pas waktunya buat kita ketemu waktu itu. Tuh. Dan pas mau ketemu ininya Covid. schedule-nya beda gitu. Iya. Terakhir Ya kamu semoga dalam itu. yang waktu itu waktu pas terakhir ini ya sebelum pandemik ini kan rencananya mau ketemu gitu, tapi aku waktu itu sakit baru balik dari New Zealand waktu itu. Jadi tahu aja udah aku udah pasti tahu mau Putri pasti ke Bali lagi dan sebagainya, cuman sekarang pun aku nggak mungkin dikasih keluar sama Iya. Bupon untuk Ntar aja tunggu ketemu. COVID-nya selesai. Iya, Iya. aduh senang Kalau banget nih ya. harus selesai. Aku bakal selalu apa namanya kan selalu follow nih, jadi nggak pernah skip lihat postingan-postingannya yang menginspirasi. Mbak Putri ini adalah orang yang sangat sekali menginspirasi bagi saya. Tiap kali melihat postingannya pasti jadi semangat ya, kita jadi terinspirasi, oh aku ingin melakukan sesuatu, aku pasti bisa juga nih dan sebagainya. Nah, Sama saling postingan positif itu ya, ya postingan positif ini sangat penting untuk membuat kita selalu bersemangat. Ya ini siapa May 007 AM. I like dancing. I like Balinese dance. Yeah, we love Balinese dance too. Buat kawan-kawan semua followersnya Mbak Putri yang sudah menonton acara ngobrol bareng, terima kasih sekali sudah join sama kita. Ya, saya senang banget bisa menghadirkan Mbak Putri Minangsari ngobrol bareng sama Beli Bule dan saya. Iya, yang ketinggalan nonton nggak apa-apa, nanti bisa nonton di IGTV-nya. Bisa. Yang mau belajar jangan sungkan-sungkan untuk memulai, bisa langsung aja, diterobos aja, dicoba aja. Itu kita kadang-kadang nggak tahu, tahu-taunya sudah yang kita pikir sulit ternyata tidak sulit gitu. Iya. Dan kita akhirnya nggak tahu nyemplung juga akhirnya ya kan. Apalagi di Lestari Ayu Bulan karena kita tidak hanya belajar menari, di sana kita juga ikut melestarikan seni budaya Bali yang klasik ya. Jadi walaupun tidak di Bali, di luar pun masih memungkinkan kita melestarikan budaya Bali juga, budaya Indonesia kita. Sekali lagi terima kasih Mbak Putri. Ya, senang bisa ngobrol. Semoga bisa segera bertemu dan kita akan siapa tahu dengan Lestari Bulan bisa juga kolaborasi one day. Ya. Oke, asmara. Sukses Mbak Putri, sampai bertemu lagi. Dadah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa follow Mbak Putri Minangsari untuk tahu lebih banyak kegiatannya dan kegiatan bengkel tari Ayu Bulan juga, dan connect dengan murid-murid semua.
Juga jangan lupa untuk selalu follow Mekar Buana. Di sini kami akan selalu mengadakan acara ngobrol bareng, tidak hanya dengan kawan-kawan yang juga menari, tapi juga dengan gamelan. Jadi kita selalu connect dengan nambahin network baru, berteman dengan teman di mana saja, dan selalu connect ya sama seniman tari dan gamelan. Sampai berjumpa lagi Sabtu berikutnya Gamelan ya. untuk gamelan ya. Jamnya dipantengin aja terus, bisa jadi jam 3, bisa jadi malam seperti saat ini. Sampai bertemu lagi. Dadah.